Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Marilah senantiasa kita meningkatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan sehat walafiat, tanpa ada kekurangan suatu apapun. Dan juga syukur kepada Allah atas nikmat iman dan Islam, nikmat kemauan, kecenderungan untuk mau melakukan ibadah kepada Allah. Itu adalah salah satu nikmat yang terbesar, karena nikmat untuk mau melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah suatu hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala terkhusus kepada hamba-hambanya yang dicintainya. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita senantiasa mencintai beliau, menghidupkan sunnah-sunnahnya, menelusuri jejak langkahnya, istiqamah dalam ajarannya, dan besar harapan kita mudah-mudahan kelak kita berdiri pada saf-saf orang yang beriman yang insya-Allah mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan bapak-bapak, orang-orang tua kami, tokoh masyarakat, serta ibu-ibu, remaja-remaji sekalian yang berhadir di jamaah subuh yang mulia ini. Alhamdulillah, saya perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir SAG, ya, sarjana agama. Ada juga yang bilang sarjana alam gaib, ya, terserahlah. Ya, mau bilang sarjana alam gaib, sarjana agak gelap, ya. Nama saya Muhammad Nasir, alamat di Kecamatan Hinai, Desa Cempa, tepatnya di perumahan Cempaka Lestari. Alhamdulillah, di subuh yang mulia ini kita dapat bersama-sama hadir, ya, di desa ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah dan tausiah yang insyaallah sama-sama kita dengarkan, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kita sebagai orang Islam, kita disuruh untuk senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuan. Ya, diajarkan, disuruh untuk senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuan. Kalau bahasa kerennya intellectual question, ya. Utlubul ilma faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Jadi sebagai seorang muslim yang baik, kita senantiasa terus meningkatkan kualitas keilmuan kita, meningkatkan pengetahuan baik, ya, di bidang agama maupun umum, terutama terlebih di bidang agama, supaya ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala
ibadah yang kita lakukan itu sesuai dengan tuntunan syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan nanti kita ibadah, setiap hari kita salat, setiap hari ya kita melakukan sedekah, setiap hari baca Quran, tapi ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena ibadahnya tidak sesuai dengan sunnah Rasul, tidak sesuai dengan ilmu syariat yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita. Itu makanya di dalam fikih bab pertama yang dibahas adalah masalah taharah. Umat Islam diajarkan untuk bersih. Ya. Umat Islam diajarkan untuk bersih zahir maupun batin. Maka pelajarilah taharah, cara bersuci yang benar, bagaimana wudu yang benar, mandi wajib yang benar, istinja yang benar sebelum kita salat. Karena kalau wudu kita tak benar, bagaimana mau menemukan salat yang khusyuk? Kita salat, istinjanya enggak betul, bagaimana salat kita mau diterima? Maka kita harus senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuan ya di bidang agama juga umum. Ya, tingkatkan intellectual quotient kita. Kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, kita juga harus bisa membaca situasi ya yang dapat mengancam agama kita. Terus terang dewasa ini, agama kita ini dirongrong dari segala hal. Agama kita saat ini dirongrong, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, melalui penghancuran akidah yang sengaja ditanamkan oleh orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, munafik, PKI, dan sebagainya. Melalui media sosial, melalui pendidikan. Ya. Ibu, bapak sudah dengar bahwa ada wacana ya bahwa anak-anak yang sekolah di sekolah negeri ya bakal tidak dibenarkan lagi memakai jilbab. Ya. Ini Minangkabau bergejolak. Mereka pemerintah daerah sepakat untuk tidak menerima ya rencana ini. Mereka memberontak. Ya. Kenapa? Karena sengaja ya umat Islam supaya membuka auratnya. Ya, sekolah supaya umat Islam terkhusus kaum wanitanya ya membuka aurat. Sekarang juga saya membaca bahwa proses akreditasi sekolah dipersulit. Ya, sekolah-sekolah agama yang berkembang dipersulit proses akreditasinya, Bu. Syaratnya banyak kali. Ya, harus punya WC sesuai dengan jumlah siswa. Sekolah yang baru berkembang nggak sanggup. Setiap 40 orang satu WC-nya. Wah. Jadi kalau ada muridnya 300 orang, ya, 7 WC-nya mesti. Macam mana itu? Lain lagi persyaratan yang lain. Akhirnya apa? Sekolah swasta yang baru berkembang ini tidak sanggup memenuhi tuntutan akreditasi. Akhirnya apa? Nilainya rendah D. Kalau nilainya rendah D, dana BOS tidak dapat dikucurkan. Kalau dana BOS nggak ada, masyarakat malas nyekolahkan anaknya di sekolah yang ada dana BOS-nya. Akhirnya apa? Tutuplah madrasah itu. Itu politik. Ya. Jadi kita sudah harus bisa membaca hal-hal yang mengancam agama kita dewasa ini. Ya, Cina dipiara, dibesar-besarkan, dimuliakan. Ya. Kita heran juga kenapa kok Cina kaya. Kita yang membuat Cina itu kaya.
Kenapa? Karena kita yang belanja sama dia. Bikin rumah besar-besar, beli semennya sama siapa? Sama Cina. Kenapa? Kalau beli di Panglong orang kita agak mahal. Kalau di Panglong Cina kan agak murah. Umpamanya semen satu sak di Panglong Cina 49.000. Di Panglong kita, orang Islam 50.000, lebih mahal 1.000. Ya, kalau 100 sak udah 100.000 bedanya, satu item. Besi lagi, itu lagi. Ya Bu, kalau kita belanja dengan orang Islam, hitung-hitung sedekah sama orang Islam. Kalau orang Islam kaya, kita kan senang. Bangga kita orang Islam kaya, orang Islam naik Mercedes-Benz. Kita senang Bu, orang Islam pakai jilbab naik Mercedes-Benz, Masya Allah. Kalau orang Islam kaya, orang Islam senang. Zakatnya kemana? Ke orang Islam. Ya, kaya senang dia naik haji. Kita punya kedai sampah, belanja ke grosir Cina. Heran juga kita Cina kaya. Kita yang kaya kan dia. Orang lebih murah Ustadz. Iya, hitung-hitung sedekah lah sama orang kita. Ya, itu makanya kita harus bisa membaca situasi yang membahayakan agama. Salah satu cara usaha kita untuk meningkatkan perekonomian umat Islam, belanjalah sama orang Islam. Ya, hitung-hitung sedekah. Kalau kaya dia zakatnya ke masjid. Zakatnya ke fakir miskin. Umroh dia, naik haji dia, orang Islam, senang kita orang Islam senang. Ya. Kemudian selanjutnya hal-hal yang melancurkan agama adalah ya, seperti perilaku yang tidak peduli lagi dengan ajaran agama. Di masjid-masjid, kalau zaman dulu itu ramai pengajian, ramai baca Quran. Sekarang masjid besar, fisiknya oke, tapi ruhnya tidak ada. Ya, masjid besar, secara fisik oke masjidnya, indah, luar biasa. Tapi ruhnya tak ada, jamaahnya tidak ada. Orang tidak lagi peduli dengan agama. Orang sibuk hanya memikirkan dunia saja. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nazi'ah ayat 37 sampai 39. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka orang yang melampaui batas dan hanya mementingkan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Orang yang hanya memikirkan dunia saja, tidak memikirkan akhirat, sibuk mencari dunia, pagi pulang pagi demi dunia, mangestu, mangan ngeseng turu, tidak peduli lagi dengan agama, tidak peduli lagi menuntut ya ilmu agama, dengan ringan saja meninggalkan salat. Ringan saja meninggalkan salat. Bagi orang yang beriman dibayar 1 miliar untuk meninggalkan satu waktu salat, dia tidak akan mau. Kita tadi Bu, Pak, salat subuh, sebelum subuh 2 rakaat kita melakukan salat qabla subuh. Itu harganya lebih mahal daripada dunia dan seisinya, 2 rakaat sebelum subuh tadi. Itu makanya orang beriman yang benar imannya dibayar 1 miliar untuk meninggalkan waktu salat. Tidak ada harganya uang 1 miliar itu. Begitu. Kita hanya mengejar dunia yang sangat sedikit. Ya. Kita enak ringan saja meninggalkan salat. Ibu-ibu nanti kalau suaminya nggak salat, ibu tanya suaminya, Mas kok nggak salat Mas? Mas percaya nggak salat itu wajib? Kalau dibilang sama masnya, aku percaya dek, salat itu wajib hukumnya.
tapi masih malas aku mas ngerjakannya. Itu masih fasik, Bu. Kalau nggak berubah, nggak tobat, tetap nggak sholat, nanti mati transit dulu ke neraka. Orang fasik, ya transit nanti dulu ke neraka. Tapi kalau masnya ditanya, mas, kenapa mas nggak sholat? Apa mas nggak percaya hukum wajibnya sholat? Aku nggak percaya. Kalau gitu omongan suaminya, kafirlah suami ibu tuh. Ya, berarti ibu tidur setiap hari dengan orang kafir. Ya, kafirlah orang itu. Man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara zihara. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, itulah kafir yang nyata. Sengaja meninggalkan salat dengan tidak mengakui hukum wajibnya salat, kafir. Sengaja meninggalkan salat tapi masih malas. Dia ngakui salat itu wajib hukumnya, tapi masih malas aku deh. Belum mau lagi. Itu fasik. Ya, fasik itu apa? Pendosa, buruk kelakuan. Itu makanya manusia ini ada 3 watak sifatnya. Pertama, insan adabi. Insan adabi ini dia ada di tengah-tengah kita, tapi tidak memberikan manfaat apa-apa. Tidak bermanfaat. Ibarat timun bungkek. Nggak ada gunanya. Kalau timun yang bagus itu menjualnya ya hitungannya kilo. Kalau timun bungkek hitungannya tumpuk. 1 tumpuk sekian. Kenapa? Kurang nilainya. Dia ada di tengah-tengah kita, insan adabi ini. Ya, manusia yang tidak bermanfaat. Diajak berbuat baik, ayo rame-rame, sholat subuh, mau. Ayo di sana ada pengajian, mau. Ayo gotong royong, kata kadusnya, mau. Ada aja alasannya. Suruh gotong royong, aduh, umat pula asam urat. Ada yang meninggal, tidak mau takziah, ayo kita, ada orang lagi sedih. Orang berduka, kita turut berduka cita. Saudara kita lagi bersedih. Ya kita ikut nimbrung sedih. Ya. Ketika saudara kita bahagia, kita ikut bahagia. Begitu sifat orang beriman. Ketika saudara kita susah, kita ikut susah. Jangan senangnya aja kita mau nimbrung. Ketika saudara kita susah nggak mau nimbrung. Ya. Itu bukanlah sifat orang yang beriman. Diundang, ada walimatul urs, tidak memenuhi undangan. Ya. Inilah insan adabi. Dia ada di tengah-tengah kita tapi tidak bermanfaat. Ayo wirid, enggak mau. Kumpul-kumpul dalam hal kebaikan dia tidak mau. Ya, watak yang kedua, al-insan ma'asi. Ya, insan ma'asi ini adalah orang yang suka berbuat maksiat. Itu tadi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Fa amma man tagha, orang yang bersikap berlebih-lebihan dengan urusan dunia. Ya. Insan ma'asi ini kalau ada dia orang susah, nggak ada dia orang senang. Manusia pendurhaka, menyusahkan orang lain. Bertahun-tahun awak ternak lembu. Ngaritkannya. Pas raya haji mau dijual. Tengok-tengok besok kandang lembunya udah kosong. Ini kerja insan ma'asin. Ya, anak gadis jangan jalan tengah malam sendirian. Hati-hati, dia udah masuk kampung kita. Dia baru keluar dari penjara. Ibu-ibu yang ditinggal merantau oleh suaminya, tutup pintu rapat-rapat. Hati-hati, dia sudah pulang kampung. Bahaya. Meresahkan orang lain, ini insan ma'asi. Ya. Itulah nanti tempat tinggalnya neraka jahannam. Yang meresahkan orang lain, menyusahkan orang lain. Itu ada kawan saya cerita, miara kerbau 3 ekor. Saking sayangnya dia sama kerbonya, dibuat kandangnya beton. Ya, jantan 1, induknya 1, anaknya 1. Pagi-pagi ditengok beton itu sudah bobol. Kerbonya udah nggak ada, tinggal anaknya 1 ekor di situ.
Yang jantan sama induknya sudah nggak ada. Dicari-cari, rupanya jumpa kepalanya di dalam kebun sawit. Dipotong orang tuh, 2 ekor tuh di dalam kebun sawit. Jumpa kepalanya nggak dibawa. Anaknya tinggal di situ. Tergantunglah di leher anaknya tuh bacaan. Yang ini tolong dibesarkan, nanti kami ambil lagi. Ya, itulah pekerjaan insan ma'asi. Bikin resah orang, menyusahkan orang lain. Ada dia orang susah, nggak ada dia orang senang. Yang ketiga, insan mabrur. Inilah kita yang maunya ini. Insan mabrur ini, ada dia orang senang, nggak ada dia orang rindu sama dia. Ya, anak muda yang produktif, kreatif, inovatif, cerdas, ya, berwawasan tinggi, pinter dan taat agama, masya Allah, yang sangat didambakan oleh kita semua. Kalau ada dia, masya Allah, orang senang. Kalau azan dia menyejukkan hati. Ini kadang azan subuh yang udah tua, yang udah bau tanah tu azan. Anak mudanya entah kemana semua. Hayya 'alas shalah aja sampai 3 kali nyambung suaranya. Hayya 'alas shalah. Atuk tu azan, batuk-batuk, pendek suaranya. Ya. Azan subuh. Ya, ini karena ada pengajian subuh. Apa nih Makarame nih? Kok tidak yakin juga aku nih. Dekat aku sana, kalau sini entahlah ya. Ya, kadang-kadang bagus lagu azan subuh tu kita bantai lagu Hijaz. Hayya 'alas salah. Makin berkaluk lutut sampai ke dagu. Kenapa? Sedap kali lagunya. Ya. Itu makanya kalau subuh tu jangan enak-enak kali lagunya. Agak tegas saja sikit. Bila perlu, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Eneng apa? Subuh. Karena kalau awak takbir gitu kan heran orang, keluar orang semua. Ada apa ini? Bahaya nih. Ya. Subuh. Itu kan ada di Jawa tuh anak muda azan dibantinya lagu dangdut. Ya. Lagu dangdut, dia lelaki, aku lelaki, dia punya cinta. Nah, lagu dangdut, datang orang rame-rame. Kowe edannya kowe. Diam aja anak muda nih. Wapak, ngotot kali. Kau ini sudah gila kau ini. Masa kau di masjid nyanyi-nyanyi? Ya kan? Di masjid pula kau nyanyi-nyanyi. Orang di masjid itu azan, bukannya nyanyi. Iya, saya azan, bapak nggak mau datang. Ya kau udah gila, saya yang gila apa bapak yang gila? Saya azan, bapak nggak datang. Saya nyanyi, bapak datang. Bapak apa saya yang gila? Ya. Subuh karena maaf kalau dekat aku sana ya, macam tungku nasi. Imam 1, makmum 2. Itu makanya kita kalau nak melihat kekuatan Islam, tengok aja dari salat subuhnya. Kalau salat subuhnya kayak gitu, itu sudah artinya apa? Menandakan ya keimanan orang Islam ada di lingkungan setempat itu. Ya, sangat minim. Ya itulah jihad kita, Bu. Pak, bangun pagi-pagi salat subuh itu jihad. Belum seberapa jihad kita bila dibandingkan dengan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa agama untuk kita ini, belum apa-apa. Kita baru bangun salat subuh aja. Itu pun berat kali kita. Ya. Nah, itu makanya jadilah insan mabrur. Ya, yang menyenangkan bagi orang lain.
Ya, jangan sampai kita ya menjadi insan ma'asi atau insan adabi yang meresahkan orang lain atau tidak bermanfaat bagi orang lain. Kemudian ibu-ibu yang saya muliakan, bapak-bapak yang saya hormati, selanjutnya kita disuruh untuk lebih memahami agama kita. Tahu apa yang disuruh, apa yang dilarang. Jangan berbuat seenaknya. Ya, jangan berbuat seenaknya. Kita mesti tahu apa yang disuruh oleh agama ini, apa yang haram. Ini maaf ibu-ibu. Salah satu manusia yang bakal penghuni neraka besok, yang pertama adalah orang yang tadi mementingkan kehidupan dunia saja, tidak peduli dengan hukum Allah. Ya, yang kedua adalah orang yang sombong, congkak angkuh. Ya, kalau ngomong kasar, ya, itu tanda-tanda penghuni neraka. La tadkhulul jannata man fi qalbihi misqala habatin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar debu daripada kesombongan. Apa yang mau kita sombongkan? Harta yang kita miliki milik Allah. Tubuh ini milik Allah. Ruh ini milik Allah. Ya, kita enggak punya apa-apa, Bu. Allah yang maha kaya. Kita cuma minjem. Makanya jangan sombong. Ya, kemudian calon penghuni neraka kata Rasulullah adalah wanita yang berpakaian tetapi hakikatnya telanjang. Itu makanya di dalam agama ini jangan seenaknya kita berbuat sesuai hawa nafsu. Sekarang banyak perempuan yang berpakaian. Mungkin maksudnya inilah pakaian syar'i tapi tidak syar'i. Ya. Berjilbab tapi hakikatnya telanjang. Kenapa seperti itu? Memakai pakaiannya dalam tapi tipis macam jaring tamban. Nampak kulitnya. Ya, itu bukan pakaian syar'i. Ya, pakai celana ketat, baju ketat, pakai jilbab. Ya, celana karet. Ini banyak anak-anak gadis kami. Saya kebetulan guru. Saya kadang-kadang anak-anak tuh, ya, masa Covid nih, kadang-kadang ngambil materi pelajaran ke sekolah, ada itu pakai baju ketat, celananya ketat, baju ketat, pakai jilbab dia. Nah, langsung aja saya panggil, nak besok jangan pakai kayak gini nak ya, ya haram. Ya, jadi kita sama-sama menjaga. Yang perempuan tolong ya jangan menambah dosa kami, ya dengan membuka aurat supaya kami bisa menjaga mata kami. Ya, karena kalau di pajak sana, kalau kita belanja, itu tadi modelnya celana ketat macam lemang nak meletup. Ya. Baju kaos ketat menampakkan liuk lekuk tubuh. Ya. Baik ustadz maupun ustadz yang namanya laki-laki memandang aurat perempuan dosa. Nggak mungkin kami tutup mata, kami berjalan. Nabrak orang lah, kami naik kereta. Kesana kemari. Maaf, bulan Ramadan pun gitu juga. Nggak ada perubahan. Jadi jangan berbuat seenaknya. Kita mesti tahu. Ya, apa yang haram, apa yang halal. Mencari rezeki, hendaklah dengan cara yang halal. Halal zatnya, halal cara memperolehnya. Halal cara mengolahnya. Halal zatnya, makanlah zat makanan yang halal. Ya, jangan semua dimakan macam di Pulau Jawa itu, semua dihajarnya. Halal cara memperolehnya. Sawit itu halal, tapi kalau punya orang haram. Nanti sambil dodos sawit awak, sawit orang didodos juga. Wah, galahnya sampai kok. Datang ibu-ibu, cari berondolan, orang berondolan naik kok, ya. Orang berondolan naik kok, udah jatuh kok. Ya jatuh orang punya, lebih mahal berondolan tuh lagi. Ya. Jadi cari rezeki.
Jangan diharap anak mau soleh, keluarga mau baik, kalau yang masuk ke dalam lambungnya makanan yang haram. Tidak akan diterima salatnya, ditolak doanya, ditolak istighfarnya. Siang malam istighfar, astaghfirullahalazim, ditolak Allah istighfarnya. Kenapa? Karena perut diisi dengan makanan yang haram. Salat juga awak, tapi mencuri aja kerja. Bertobat, astagfirullah, tak diterima tobat. Kenapa? Karena makan dari makanan yang haram. Ya, itu makanya salat, tapi kelakuan kok buruk juga. Perhatikan ibadah kita. Karena Allah janji, Bu, Pak, Man amila salihan min zakari wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itu janji Allah dalam Al-Qur'an. Barang siapa laki-laki dan perempuan, man amila salihan, barang siapa yang beramal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan memberikan balasan kepada mereka dengan balasan, dengan kehidupan yang lebih baik. Jadi kalau hidup kita murad-marid, banyak kali masalah, ibda' binafsi, introspeksi diri, berarti ada amalan kita yang tidak beres. Itu makanya banyak masalah hidup. Kenapa? Begitu banyak masalah hidup kita, begitu banyak problem kita, karena kita jauh dari Allah, tidak peduli kepada hukum agama. Ibadahnya tidak benar. Salat subuh kesiangan. Terutama salat subuh ini yang bikin hidup murad-marid kalau tak beres. Ingat, Bu, salat subuh inilah. Kalau tak beres salat subuhnya, inilah yang selalu bikin hidup kita murad-marid. Ya. Itu makanya apa kata Rasulullah? Kalau seandainya umatku tahu bagaimana besarnya pahala salat subuh dan salat isya berjamaah, niscaya mereka akan datang ke masjid-masjid meskipun dengan jalan merangkak. Ya. Makanya, Bu, ya, kalau kita banyak kali masalah dalam hidup, introspeksi diri, ibda' binafsi, mungkin ibadah kita belum baik, ibadah kita masih murad-marid, karena janji Allah, barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, pasti akan kami berikan kepada mereka kehidupan yang lebih baik. Itu janji Allah. Ya. Nah, itu makanya ibu sering sakit-sakitan, badan gak enak aja bawaannya. Ingat, Bu, nyakitin hati suami apa enggak? Mungkin ibu pernah nyakitin hati suami, ngomongnya kasar. Itu tadi kan udah saya bilang, salah satu penghuni neraka ngomong kasar. Begitu suami pulang kerja capek-capek, entuk piro, duit langsung yang ditanya. Ya, tengok itu muti'ah. Muti'ah begitu pulang suaminya, dilapnya keringatnya. Ya, Fatimah, Aisyah bertanya, ya Muti'ah, aku lihat di dindingmu itu ada kain lap, cambuk, sama kipas. Ya Ummul Mukminin, itu gunanya kain lap tuh kalau suamiku pulang kerja, pulang dari dakwah, pulang dari perang, ya, gunanya untuk mengelap keringatnya. Kipas itu aku kipasi dia. Bapak-bapak pernah dilap ibu keringatnya? Belum. Pulang kerja dari laut, capek dayung, ya, belum pernah ya Pak ya. Kalau ada Pak betuah kali kita Pak, dikipasi, ya, wisora. Coba, ya, Muti'ah tuh, pulang suaminya kerja, dilapnya keringatnya. Ya, sudah dilapnya, dikipasinya, ya, diambilkannya air, ya, dikasihnya suaminya minum, bahkan disulangkan sama Muti'ah. Nanti malam mau tidur, dirabanya suaminya. Ya,
Mas, opo Dik? Ya aku njaluk ngapura Mas, minta maaf Mas. Mungkin dari pagi tadi sampai malam ini Mas, aku tidak dapat melayanimu dengan sebaik-baiknya, masih banyak kekurangan. Nah ini Mas, kayu Mas, pukullah aku. Oh, betuah Bu kalau dapat sekarang ini macam gitu. Betuah Pak. Aku pun tak pernah. Ya. Nyakiti hati suami, kalau ngomong nyelekit, jarang ngomong, sekali ngomong nyakitin hati. Itulah makanya badan tuh sakit-sakit. Karena nyakiti hati suami. Begitu juga sebaliknya. Suami gitu juga. Capek aja badan tuh, nggak enak aja hati bawaannya. Ingat, nyakiti hati istri nggak? Nanti nokoh sama bini. Ya, nggak jujur sama istri. Sama aja itu sebetulnya. Ya. Kayak mana lah istri itu mau bagus sama awak. Tak pernah sekalipun menghargai istri. Setahun sekali pun tak memberikan hadiah kek. Memuji istri. Yang dengan panggilan yang mesra. Aku pun tak pernah manggil biniku mesra juga memang. Biasa-biasa aja. Kadang kita ini serba salah Pak. Mau dipanggil bini awak tuh. Ya Humairah. Bini awak hitam. Marah dia, ngejek ya katanya. Aku hitam dipanggil kemerah-merahan, kan ngejek itu. Ibu pernah cium Hajarul Aswad? Belum pernah Bu? Belum pernah umroh? Samalah Bu sama saya. Jadi Bu, kalau mau dapat pahala seperti mencium Hajarul Aswad, ciumlah suami Bu. Mencium suami, pahalanya seperti Hajarul Aswad. Mencium Hajarul Aswad. Nah, apalagi suaminya hitam, pas kali itu. Aswadku, Rene. Ya. Mencium suami. Enggak apa-apa Bu, mesra di hadapan anak. Rasulullah seperti itu. Rasulullah itu sangat mesra. Ya. Dengan istri-istrinya. Orang istri kita mesra di hadapan anak, nggak apa-apa. Ini kadang sama istri nggak mau mesra, sama bini orang mesra. Sama bini sendiri kalau manggil kasar, tapi kalau sama bini tetangga lembutnya. Ya. Rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di rumah sendiri. Selalu saja seperti itu. Ya. Nah, itu makanya ya. Ibu kalau mau dapat pahala seperti mencium Hajarul Aswad, cium suami. Ustadz pernah rupanya kalau aku ligat, Bu. Kadang-kadang lah kalau lagi silap kita ketepuk katanya. Enggak apa-apa. Ya. Pahala. Mesra dengan suami. Ibu senyum dengan suami. Masya Allah dapat pahala. Itu makanya Bu. Jangan kasih suaminya sarapan di warung. Pagi-pagi suami ibu harus sarapan di rumah. Kenapa? Pahala buat teh. Pahala nyiapkan sarapan. Ya. Itu ibadah semua Bu. Itulah rumah tangga itu tujuannya adalah ibadah. Ibu mencucikan sehelai pakaian suami. Diangkat derajatnya 1000 derajat oleh Allah. Tapi mesti ikhlas. Jangan sambil merepet. Ini nanti cuci pakaian suami merepet. Nah, nginilah nek suami. Geleme nganggo celana le. Orang setengah mati yang nyuci ke. Merepet sambil nyuci. Mana dapat pahala? Rugi suami sarapan di kedai. Siapkan sarapan suami di rumah. Dapat pahala buat teh. Itu pahala semua Bu. Mencucikan pakaian suami, menggosoknya. Itu pahala semua. Itu makanya kesuksesan seorang suami. Tidak lepas daripada dukungan seorang istri. Kesuksesan seorang suami. Tidak lepas dari doa seorang istri. Itu makanya kalau istrinya kawin, suaminya kawin lagi jangan marah.
Kenapa? Karena supaya banyak doanya. Karena kesuksesan seorang suami tidak lepas dari doa seorang istri. Semakin banyak doanya kan semakin bagus. Ibu-ibu ini kalau udah cerita gitu, ngerondok aja hatinya. Ya. Ustadz, daripada aku dimadu, lebih bagus aku diracun katanya. Ya. Begitu. Jadi, ya, kita mesti memahami di dalam keluarga itu, Bu, ya, pahala keluarga berumah tangga itu adalah ladang pahala. Ya, dari pagi Ibu bekerja untuk anak, untuk suami, itu pahala terus. Itu makanya seorang istri itu nggak payah-payah, Bu. Salat 5 waktu sehari semalam, puasa di bulan suci Ramadan, taat sama suami. Silakan mau masuk pintu surga yang mana. Tapi kalau istri cuma bisa nyakitin hati suami, kalau pergi kondangan aja yang soleknya luar biasa. Kalau mau undangan, ya Allah, ya, bibir 2 kilo bincu. Di sini merah-merah apa namanya itu? Blows on apa namanya? Yang merah-merah macam kena tumbuk itulah sini. Pakai maskara, pakai celak, ya. Kadang alisnya dicukur. Ya, barang siapa yang mencukur alis dikutuk Allah dan Rasul. Barang siapa yang menyulam alis dan bibir dikutuk Allah dan Rasul. Itu kemarin saya ngisi pengajian di ABC, ada ibu-ibu yang nanya, rupanya dia yang buat. Ustaz, saya mau tanya, apa hukumnya menyulam alis? Saya baru dengar. Patutlah perempuan ini banyak pengusir neraka. Macam-macam aja ya. Rupanya alis itu disulam seperti ditato, Pak. Pakai tinta, dicucuk pakai jarum. Katanya Ustaz, 3 bulan hilang. Tapi ini udah setahun lebih nggak hilang-hilang katanya. Ya iyalah, mana hilang, saya bilang. Itu sama dengan mentato. Ya, dikucukur, ditato lah. Supaya nanti kelihatan cantik alis itu. Ya, sulam bibir. Ditato juga supaya bibir yang hitam macam limpa tuh, merah dia. Walaupun tak pakai bincu. Biar aja bibir tuh hitam macam limpa, nggak apa-apa. Asalkan masuk surga nanti. Banyak kali tingkah kita di dunia nih, bibir, sulam alis, masuk neraka. Untuk apa? Ya, perempuan yang minta ditato dan mentato, haram hukumnya. Laki-laki yang pakai tato dia nggak tahu wudhu. Narasumber Pak Hairudin, apa kata beliau? Habis berwudu, tayamum lagi. Gitulah beratnya. Kenapa anggota wudu kok ditaruh tato? Nggak masuk air wudunya. Ya. Tapi kalau menurut Abdul Somad, bertaubatlah kepada Allah, berwudu ajalah. Kerjakan sholat, bertaubat. Itu makanya di Jakarta sekarang, di Jawa banyak sekarang orang-orang udah tua yang dulunya waktu muda gemar bertato. Di laser, Bu, menghilangkannya ya. Wah, sakitnya itu luar biasa. Ya. Kenapa dulu waktu muda dia nggak mikir, kita ini bakal tua, bakal mati, mentato badan, ya. Pas anggota wudunya nggak masuk. Akhirnya menyesal. Ya, itu makanya jangan berbuat sesuatu yang kita tidak paham. Tanyakan dulu, apakah ini dibenarkan oleh syariat atau tidak. Ya. Masang kawat gigi apa hukumnya, Ustadz? Sekarang bukan rumah aja yang dipagar, gigi pun dipagar. Ya. Itu sama saja seperti keharaman menjarangkan gigi. Mempagur gigi, kalau orang Bali giginya dikikir, haram hukumnya. Menjarangkan gigi supaya kelihatan indah, haram hukumnya. Kenapa? Merubah ciptaan Allah. Pasang kawat gigi, kalau tidak ada sesuatu yang menyebabkan mudarat, tidak boleh pakai kawat gigi. Kecuali ada gigi kita yang membahayakan, menimbulkan mudarat, sungil dia ke atas. Kalau dibiarkan tumbuh nanti menusuk bibir kita, itu tidak masalah dipasang kawat supaya dia tumbuhnya sempurna.
Tapi kalau tidak, jangan dipakai kawat gigi. Itu ciptaan Allah. Terima. Bersyukur kita. Jangan merubah ciptaan Allah. Ya. Termasuk juga pakai tusuk konde. Haram hukumnya. Nih. Yang macam punuk unta di belakang. Tusuk konde. Ini orang-orang zaman dulu nih banyak. Sekarang tak ada. Alhamdulillah berjilbab. Ya. Termasuk perbuatan menyambung rambut. Anak gadis kami menyambung rambut. Haram hukumnya menyambung rambut. Karena itu tidak tahu rambut siapa. Mungkin itu rambut orang kafir. Najis. Najis bersentuhan kulit dengan orang kafir. Kenapa? Karena mereka tidak istinja. Mereka bukan orang Islam. Ya. Kita pakai nyambung rambut, pakai rambut orang kafir. Itu makanya kita jangan berbuat seenaknya di dalam agama. Pelajarilah agama ini. Supaya kita selamat. Ya, ingat Bu. Ya, kebiasaan yang harus kita lakukan setiap hari. Ini mungkin terakhir. Kebiasaan yang harus kita lakukan setiap hari. Ya. Khatamkan Al-Quran sebelum kita tidur. Mengkhatamkan Al-Quran sebelum tidur. Wah. Bapak Ibu mikirnya gawat nih. 6.666 ayat, 114 surat mau dikhatamkan sebelum tidur. Meriah kita. Baca Qul Huwallah 3 kali. Karena membaca Qul Huwallah sekali sama seperti membaca sepertiga Al-Quran. Masya Allah. Sebelum tidur baca Qul Huwallah 3 kali. Ya. Kemudian naik haji sebelum tidur. Artinya apa? Mendapatkan pahala seperti orang naik haji. Masya Allah. Kita tak punya kemampuan, Bu. Ya, rezeki kita cuma cukup untuk makan hari-hari. Untuk pergi ke sana kita tidak ada uang. Ya, maka orang Islam yang tidak punya, mereka bisa mendapatkan seperti pahala orang yang haji dengan membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca 3 kali. Baca 3 kali. Baca 3 kali. Ya. Kemudian jadikan orang beriman ini saudara kita. Maka doakan mereka. Baca doa 3 kali. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Baca 3 kali. Kemudian jadikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi syafaat di dalam hidup kita. Juga nanti di akhirat. Dengan membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian bacalah doa mau tidur. Atau lebih bagus lagi ditambah dengan ayatul kursi. Membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur. Atau membaca surah Al-Mulk sebelum tidur. Ya. Ada sebuah kisah. Seorang ibu-ibu yang biasa. Dia meninggal dunia lantas dikuburkan. Lantas di dalam kubur. Ya. Disambut oleh anaknya. Ya. Lantas. Ya. Ditaruhlah tanah. Ya. Begitu ibu ini dimasukkan dia ke liang lahatnya. Terciumlah aroma yang sangat harum. Yang harum ini tidak ditemukan harumnya itu di dunia, Bu. Luar biasa harumnya. Ya, anaknya ini bekas memegang ibunya tadi 3 hari harumnya tidak hilang-hilang. Meskipun sudah dicuci, harumnya nggak hilang-hilang sampai 3 hari. Jadi bertanyalah seorang ustadz kepada anak ini. Siapa sebenarnya ibumu ini? Maka jawab anak ini, ya ustadz, ibu saya ini orang yang biasa saja ustadz. Macam orang kebanyakan. Ya sholat, ya puasa, ya biasalah. Tetapi ibuku ini yang saya ingat, beliau tidak akan tidur sebelum membaca surah Al-Mulk. Masya Allah. Itulah dia kata ustaz itu. Itulah karamah surah Al-Mulk. Ya, itu tadi ayat yang saya baca. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Seterusnya. Bukan banyak, Bu, cuma 30 ayat. Baca sebelum tidur, itu amalan yang luar biasa. Ya, itu amalan yang nanti memberikan syafaat di alam kubur. Ya. Baik. Baca surah Al-Mulk sebelum tidur. Ini amalan harian yang saya kasih. Ya, bersalawat setiap hari. Beristighfar setiap hari. Astaghfirullahalazim. Kalau bisa, Bu, ya di bulan Rajab baca istighfar Rajab.
Di mana ada istighfar Rajab tu Ustaz? Lihatlah di buku Majmu' Syarif. Harganya cuma 7.000 peraknya satu. Di buku Majmu' Syarif itu segala amalan para ulama dan orang-orang soleh dan wali-waliullah di situ ada. Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu raja istighfar. Membaca istighfar Rajab, membaca raja istighfar. Tak hafal saya Ustaz. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Memperbanyak istighfar setiap hari. Memperbanyak salawat tiap hari. Sisihkan waktu kita, Bu, setiap hari untuk membaca Al-Qur'an. Setiap hari membaca Al-Quran. Jangan kita seperti tikus yang mati di lumbung padi. Kita punya Al-Quran di rumah tapi tak pernah dibaca. Sedangkan membaca 2 ayat Al-Quran itu lebih bagus daripada hadiah 2 ekor unta yang terbaik, kata Rasulullah. 1 huruf baca Al-Quran, 10 kebaikan. Alif Lam Mim, 30 kebaikan. Ya, pelit kali kita, minimal 3 ayat. Minimal 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Shadaqallahul azim. Baca Quran tiap baca Quran tiap. Meskipun hanya 3 ayat. Ya. Itu amalan harian yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan kita berhasil dan beruntung. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebenarnya kalau diturutkan nih lama lagi nih. Cuman sudahlah, saya pikir ya, saya simpulkan apa yang saya sampaikan tadi. Ya. Hendaklah kita menjadi insan yang mabrur. Ya, insan yang kalau kita ada orang senang, kalau kita tidak ada orang rindu sama kita. Itulah orang yang baik. Orang beriman, orang yang soleh. Jangan jadi insan adabi. Apa-apa enggak mau. Ibadah enggak mau, gotong royong enggak mau. Ya, berjamaah berbuat baik tidak mau. Takziah tidak mau, memenuhi undangan tak mau. Ini adalah insan adabi. Ya, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Apalagi jadi insan ma'asi. Ada kita orang susah, tak ada kita orang senang. Dengar-dengar yang bandal tadi, insan ma'asi tadi mati. Si anu meninggal, alhamdulillah. Ini kejadian, Pak, Bu, di kampung saya. Ibu itu ngomong, nggak sengaja. Wah, luar biasa. Melawannya sama orang tua, ya Allah. Memaki orang tua. Ya, jualnya sabu, mencuri. Dengar mati tabrak motor. Kata ibu, Bu, anak ibu si anu meninggal, Bu. Datang ibu tetangganya, alhamdulillah, katanya. Terkejut ya. Alhamdulillah. Kenapa? Ngeselin. Mati pun bukan innalillah, kata orang. Alhamdulillah. Ya, jangan jadi insan ma'asi. Jadilah insan mabrur. Ya, jangan seenaknya kita berbuat ya di dalam agama ini. Ya, supaya hidup kita tidak murat-marit. Kerjakan apa yang diperintahkan Allah, jauhi apa yang dilarangnya. Sebagaimana dijanjikan Allah tadi, man amila salihan ya, min zakari wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, kata Allah, baik laki-laki maupun perempuan, ya, maka akan kami berikan kepada mereka kehidupan yang lebih baik. Itu janji Allah. Jadi jangan ya kita berbuat maksiat, kerjakan apa yang diperintahkan Allah. Ya, mudah-mudahan ya kita mendapat kebahagiaan, keberuntungan hidup di dunia ini, ya, dengan diberikan kehidupan yang lapang, sejahtera, dan juga nanti diberikan balasan surga yang nanti insya Allah para malaikat berkumpul mengucapkan kepada kita, salamun qaulam min rabbir rahim, salamun qaulam min rabbir rahim, salamun qaulam min rabbir rahim. Itulah doa malaikat ketika kita nanti kumpul ya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja kuliah singkat saya di subuh yang mulia ini. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak dan Ibu sekalian saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.